Kalau semua yang viral itu benar, kenapa Islam justru menyuruh kita berhenti, berpikir, lalu mengecek ulang? Bayangkan kamu hidup di zaman di mana satu file bisa membuat dunia ribut. Satu judul bisa menanamkan rasa takut. Dan satu potongan informasi bisa membuat kita curiga pada siapa saja. Di media sosial, nama-nama besar bermunculan. Elit global, pandemi, file rahasia. Lalu muncul peringatan keras. Jangan download, berbahaya. Pertanyaannya sederhana, tapi penting. Berbahaya karena isinya? Atau justru berbahaya karena cara kita memahaminya? Secara faktual dan hukum, Epstein Files adalah kumpulan dokumen pengadilan dan hasil investigasi yang berkaitan dengan kasus Jeffrey Epstein. Dokumen-dokumen ini berisi transkrip pengadilan, email, catatan hukum, serta nama-nama yang muncul sebagai saksi, kontak, atau pihak terkait. Hal penting yang sering dilupakan adalah satu hal mendasar. Munculnya sebuah nama di dokumen hukum tidak otomatis berarti orang tersebut bersalah. Dalam hukum dan sejarah, konteks adalah segalanya. Disinilah konflik narasi mulai terbentuk. Sebagian konten viral mengaitkan diskusi tentang simulasi pandemi, email terkait mitigasi wabah, dan nama tokoh terkenal seperti Bill Gates. Dari sana, muncul kesimpulan ekstrim. Ini bukti pandemi dirancang. Padahal dalam dunia sains dan kesehatan global, simulasi pandemi adalah praktik yang sangat normal. Sudah dilakukan puluhan tahun untuk mempelajari risiko dan mencegah bencana, bukan untuk menciptakan wabah nyata. Banyak klaim yang beredar telah dibantah oleh pemeriksa fakta dan kajian ilmiah. Masalahnya bukan hanya pada data yang dibaca, tetapi pada cara data itu ditafsirkan. Islam sudah mengingatkan hal ini sejak lebih dari 14 abad lalu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seseorang membawa berita, maka telitilah kebenarannya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Di era digital, berita yang menyesatkan tidak selalu datang dari orang yang jelas salah. Ia bisa berbentuk potongan dokumen, tangkapan layar tanpa konteks, atau narasi emosional tanpa sumber yang sahih. Tidak semua yang menakutkan itu benar. Tidak semua yang viral itu ilmiah. Menelan informasi mentah-mentah dapat merusak cara berpikir, menumbuhkan prasangka, dan memecah kepercayaan sosial. Dan semua itu berbahaya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara spiritual. Lalu, apa yang sebenarnya berbahaya? Bukan filenya, bukan juga nama-nama besar yang disebutkan. Yang berbahaya adalah menyebarkan informasi tanpa verifikasi, mengganti ilmu dengan asumsi, dan mengganti tabayun dengan kecurigaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang dianggap berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar. Di zaman yang penuh kebisingan ini, menjadi muslim yang cerdas bukan berarti tahu segalanya, tetapi tahu kapan harus berhenti, berpikir, dan mengecek ulang. Karena iman tidak pernah bertentangan dengan akal. Dan Islam bukan agama kepanikan, melainkan agama hikmah. Menurut kamu, di era konspirasi dan banjir informasi seperti sekarang, bagaimana cara kita tetap kritis tanpa kehilangan iman? Tulis pendapatmu di kolom komentar.